ranking 1 sampai 28. Itu ranking ada itu, zona. Kalau di kita sekolah kan per semester kan, per UTS UAS lah. Itu per apa tuh? Nanti ada seminggu sekali, ada UTS-nya juga, ada UAS-nya juga. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu super channel ini. Terus untuk subscribe setiap hari. Terima kasih guys, subscribe. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. UTS-nya tuh setengah bulan. Iya, satu setengah bulan UTS, langsung UAS-nya pas terakhir bulan. Oh, jadi UAS itu akhir 3 bulan. UTS-nya itu tengah-tengah antar 3 bulan itu. Iya betul. Oke. Itu. Bulan kedua lah berarti. Iya, bulan kedua. Nanti diutamainya sih di tempat gue itu matematika harus bisa benar-benar bisa matematika dasar, nyampe matematika yang dipelajarkan. Diajarin lah ya. Diajarkan. Jadi yang nggak bisa matematika diajarin lah. Diajarkan, semuanya diajarkan. Pokoknya seru deh kalau menurut gue jadi MT itu. Berarti kemarin kan sempat denger tuh lu katanya waktu itu jadi peringkat bawah tuh 28. Oh iya, pas pertama datang langsung kan dikasih psikotes tuh, langsung dikasih soal. Datang langsung dikasih soal, gila enggak? Waktu MT kelas. Waktu MT kelas hari pertama datang dikasih soal. Soal psikotes. Maksudnya gue soalnya seperti psikotes, tapi di situ matematika dasar. SD banget itu matematika. Gue lupa kan ya. Oh, maksudnya gimana? Tambahan apa kali-kalian? Perkalian, soal cerita, terus pecahan, terus bangunan-bangunan, berapa banyak kali bla bla bla, terus rumus bola, apa sih lingkaran ini itu. Memang buat ngitung luas lahan. Di luas lahan ya betul, nanti buat next ke depannya ya betul, buat ke depannya seperti itu kan nggak jauh beda kan ya. Cara ada penerapannya. Ada penerapannya. Pertama itu seminggu itu dikasih soal matematika umum lah ya. Matematika umum. Bahasa Inggris nanti ada juga bahasa Inggris. Itu kan harus kan mau multi internasional katanya. Mau lebih melebarkan sayap lagi katanya perusahaannya. Jadi harus bisa sedikit belajar bahasa Inggris lah gitu kan. Meskipun nggak bisa nanti diajarkan oleh ada mentornya, oleh trainernya. Udah itu 3 bulan langsung deh kita OJT ditempatkan. Dari 28 orang itu. Terus katanya peringkat lu naik tuh. Ya pas pertama gue pas masuk gue gak ngerti sekali, gue lupa. Itu di UTS? Di pertama, ujian pertama pas minggu pertama. Setiap minggu ujian? Setiap minggu ujian. Minggu pertama lu peringkat 28. 28 dari 28 orang. Dari 28 orang. Pas gue langsung, ya Tuhan gue bodoh amat ya kata gue kan. Bodoh bukan banget anjir terus. Temen gue nyampe ngomong ke gue. Rian katanya, lu sabar ya, lu harus banyak belajar katanya di sini katanya. Itu yang peringkat lumayan lah. Yang peringkat lumayan dia atas 10 besar. Oh iya mantap. Terus gue mikir lagi, iya gue malu-maluin banget ini kata gue kan. Udah dari Jawa Barat sendiri, orang Sunda sendiri, gak ngerti matematik. Malu-maluin gue anjir. Oke, gue belajar lah di situ. Dan yang terakhir langsung proses belajar gue naik ranking dong, naik ke 10 besar. Nanti di zona pertama itu zona kuning. Zona apa ya? Hijau. Peringkat 7 pertama, peringkat 7 itu zona hijau, zona aman. Zona hebat lah orang-orang pintar kan ya. Peringkat ke-7 dari 8 ke 16 zona biru, tengah-tengah. Average, dia orang-orang yang average. Terus peringkat ke 17 sampai 28. Enggak, belum. 17 sampai 24 kalau 24 itu zona kuning. Orang-orang hati-hati kan ya. Terus 25 sampai 28 zona merah. Itu udah warning banget kan. Ngeri banget gue pas pertama zona merah, anjir kata gue, malu banget gue zona merah kata gue kan. Setelah itu gue belajar dari setiap hari, terus belajar dan gue masuk ke zona hijau, masuk ke 5 besar akhirnya. Itu di UTS atau UAS? Di ujian akhir pas mau penempatan UAS ya. UAS tuh langsung ranking ke 5 ya, 5 besar gue. Langsung nanti ada berproses sih gue naik ke 20, entah ke 16 terus turun lagi ke 19, naik lagi ke 10 besar. Minggu ya. Per minggu ada aja. Sudah itu kita penempatan kan, balik lagi ke penempatan. Beda-beda ya? Iya beda-beda. Dari 28 orang itu yang tadi kebun ke kebun, ya, kantor betul. Ke kantor. Kantor ya nanti beda-beda lagi. Pecah lah. Dipecah lagi. 28 orang nggak bareng semua satu kebun, nggak. Kita tuh dipisah-pisah semuanya. Jadi kita tuh farewell semuanya, farewell party sebelum hari perpisahan itu, hari keberangkatan besoknya. Oh, senang-senang di mana tuh? Ya paling bakar-bakar di mes lah, bakar-bakar, makan-makan, senang-senang, saling curhat. Ya seru banget gue. Orang-orang tuyul semua. Ya, tuyul anjir, tuyul pakai baju putih.
segala cowok semua. Oh iya pakai seragam ya? Iya, Seragam gratis tuh. Seragam gratis, mau dikasih Sepatu, fasilitas. Sepatu kan tas. dikasih tas. Iya, dikasih semua. Topi ya. Ya, dikasih semua dari fasilitas perusahaan. Ada uang saku. Ada, tentunya. Kita ngomongin OJT dulu nantilah duitnya nanti. Udah itu langsung kita penempatan di OJT di masing-masing kebun. Kita dipecah dari 28 orang, kita dipecah ke kebun manakah yang bisa menerima orang-orang OJT gitu. Nanti ditunjuk oleh HO-nya. Oh, pisah lah ya, beda-beda kebun. Iya, bisa. Dari Kalimantan Selatan langsung deh bencar ke Kalimantan Barat, Timur, ada yang di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah juga ada semua. Oh, jadi lu pas OJT ngapain aja dong? OJT biasa langsung ke perkenalan job desk kita apa sih nanti untuk kerjaan yang sesungguhnya gitu loh. Ada yang mentorin? Ada yang mentorin, ada. Nanti di kantornya. Siapa yang mentorin? Langsung KTU-nya langsung. Kalau administrasi dia administrasi yang tetap di kebun itu. Berarti kalau jadi asisten kebun dia sama asisten lah ya. Bareng gitu ya. berdua kemana-mana, terus mengetahui tentang perkebunan gitu loh semuanya. Tergantung kita di bagian mananya aja sih. Nanti ada mentornya selama 3 bulan. Terus ya. Selama 3 bulan proses semuanya, mengetahui tentang perkebunan semuanya seperti itu. Oke, berarti itu udah tuh. Setelah lulus, nah itu kan kebetulan lu kemarin kan sempat nggak melanjutin ya? Iya, nggak melanjutin. Nanti gue jelasin lah. Yang gue beda lagi ya. Nanti yang gue kasih tahu habis itu tuh dapat apa, ngapain lagi ke depannya. Iya betul. Karena gue kebetulan udah lolos tuh MT, langsung udah dapat SK-nya. Nah, gue mau nanya nih, selama 6 bulan itu kan ada 3 bulan tuh kita ngeluarin uang enggak sih buat apa, dan kita dapat uang atau fasilitas apa aja itu di kebun? Oke, gue bocorin ya. Mau tahu? Pasti mau tahu lah. Tahu lah, duit. Ngapain kita jauh-jauh Kalimantan, orang Jawa, orang Sulawesi kan? Yang dicari kan ujung-ujungnya duit kan udah. Awalnya. Iya. Kita nggak mengeluarkan uang sama sekali beneran. Gue bawa uang sih ada di ATM sekitar beberapa juta lah buat gue bekal di sana. Tapi uang itu utuhnya pas saya pulang. Gue pulang. Jadi dapat apa aja? Satu dapat uang saku. Kita dapat uang saku. Nominalnya setiap perusahaan berbeda-beda. Gue kemarin nanya ke perusahaan tetangga, temen gue ada. Oh segini ya. Oh di lu seberapa? Oh segini ya. Oh beda berarti tergantung perusahaannya. Nah, berarti lu berapa tuh? Kisaran di angka 3 sih. 3, anggap lu 3 juta. 3 juta itu udah full bersih atau kotor? Full bersih. Berarti lu dapat apa aja selain 3 juta itu? Oke, 3 juta tuh dapat ke ATM lu ya. Lu waktu itu dikasih sama perusahaan pasti ya, ATM langsung, apa tuh? Iya, ATM satu bank. Langsung ditentuin ya. Ditentuin banknya oleh perusahaan. Nah, lu dapat apa lagi tuh selain 3 juta? Langsung pas OJT kita dapat fasilitas motor, langsung dikasih motor. Tapi itu motor perusahaan. Inventaris ya. Belum inventaris atas nama kita, tapi masih atas nama kebun dipinjamkan. Inventaris kebun. Inventaris kebun dipinjamkan. Yang udah ada ya. Yang udah ada. Inventaris kebun yang udah ada, kita dipinjamkan. Semuanya motor. Dipinjam ke motor semua, pakai motor. Iya, pakai motor. Motor apa tuh? Mega Pro ya waktu itu ya. Mega Pro ya betul. Biasanya. Tapi tempat gue Versa waktu itu. Tempat gue juga Versa. Pertama ada yang Mega Pro, tahun lalu Mega Pro katanya. Terus kemarin terakhir yang dikeluarinnya Versa. Ada juga yang Versa yang baru tuh. Pokoknya oke lah. Pokoknya fasilitas lah, ada motor. Terus dikasih rumah dinas juga, dikasih pembantu juga. Ada pembantu. Ada pembantu. Per orang. Iya. Jadi dia masak. Ya dia masak, nyuci baju kita, terus bersih-bersih semuanya. Jadi kita cuma belajar aja di sana ya. Belajar aja. Enggak mikirin makan. Enggak. Baju tinggal pakai. Oke. Bagusnya beres-beres gitu. Rumah. Iya. Rumahnya besar nggak sih? Ada apa aja di rumah? 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, ada dapur, fasilitas. Satu rumah 3 kamar. Gue hidup sendiri. 1 kamar mandi. 3 kamar mandi. Itu kayaknya ngeledek lu ya, belum punya istri. Kata teman-teman gue, lu sendiri di situ beneran seriusan? Iya lo sendiri, kata gue, sama siapa lagi? Oke, 3 kamar, satu ya pembantunya tinggal di sini. Enggak lah, pembantu dia buat mas. Belak balik berarti ya? Ya betul. Oke, berarti dapat di rumah itu, terus lu ada 3 kamar, tidurnya di kamar atau di luar? Di kamar lah. Oh iya, terus oke. Dapat. Udah itu. Udah situ. Dapat apa lagi tuh? Mobil. Berarti istilahnya yang pembantu itu lu nggak bayar ke pembantu itu, pembantu itu dikasih sama perusahaan. Perusahaan kasih. Perusahaan. Lu kalau ngeluarin duit mungkin kalau mau jajan ke warung aja. Iya, beli apa gitu. Enggak ngerokok ya? Iya, enggak. Oke, berarti free dapat 3 juta bersih, lu bisa nabung segala macam ya. Pas MT selama 6 bulan. 6 bulan.
gitu. Oh, habis. Oke, berarti lu nggak ada apa-apa lagi. Nah, setelah 6 bulan ini, waktu itu dijanjiin apa tuh? Kan ada kontrak tadi kan? Ya kontrak tadi sisanya setelah misalkan melakukan 6 bulan tersebut, kita dapat langsung penempatan. Ada penempatannya. Terus nanti ujian akhir dulu, tapi sebelum penempatan Setelah ada ujian 6 bulan. Setelah 6 bulan ada ujian akhir, langsung presentasi ke ya, ke manajer kita atau mentor kita yang ada di kebun. Oke. Itu presentasi tentang apa aja sih yang lu dapat selama 3 bulan terakhir di tempat OJT on the job training, apa aja gitu kan. Itu presentasi, terus lalu ada ujian juga, ujian akhir banget dari training. Oke. Setelah itu langsung deh lulus apa tidak lulus. Oh, terus habis itu gaji lu bakalan berapa tuh? Ada di kan ada di perjanjian toh? Ya, belum tahu kalau itu. Kalau gue kan belum tahu. Kan bukannya ada tuh misalkan di perjanjiannya setelah habis training misalkan dapat apa gitu. Iya. Tahu. Setelah habis training selama 6 bulan, kita dinyatakan lolos atau tidak, nanti kita tanda tangan lagi perjanjian ulang untuk kita ditempatkan di mana. Itu, ditempatkan di mananya. Lalu setelah itu, kalau misalkan kita udah dinyatakan lulus, berarti kita langsung ditempatkan di kebun yang belum ada misalkan asistennya, belum ada KTU-nya, kita langsung kerja langsung turun ke lapangan kerja sendiri. Duitnya nambah? Kata temen gue nambah. Asisten sebelumnya, kata KTU sebelumnya nambah. Lu pernah ngobrol sama KTU sebelumnya? Ya, sama sebelumnya. Gimana sih kan KTU-nya juga sebelumnya juga mengikuti MT juga. Gue ngobrol banyak, bla 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 bla. Pokoknya lebih dari uang saku tersebut. Berapa tuh? Nggak tahu, ada deh pokoknya lebih dari itu. Enggak, kasih tahu aja ya, bayangan lah, karena kan setiap perusahaan beda. Beda-beda. Yang lu dengar itu berapa? Range-nya 4 sampai 5. Itu tuh gaji pokok ya. Gaji pokok range-nya segitu sih. 4 ya. Ambillah kita gaji pokok 4 juta. Otomatis kita ada tunjangan lain dong. Ada tunjangan lain, betul. Nanti tunjangannya dikasih lagi. Mungkin apa aja tuh tunjangan? Satu inventaris lagi, dikasih inventaris atas nama kita. Motor atas nama kita, motor baru atas nama kita. STNK-nya juga atas nama kita. Dicicil 2 tahun dari perusahaan untuk kita. Makan gimana pembantu? Dikasih pembantu juga. Pembantu free juga, dikasih nanti uang dari perusahaan. Terus dikasih juga uang BBM. Berarti 4 juta gaji pokok itu istilahnya bersih lah ya? Bersih banget. Oke, berarti dapat tunjangan, ya, oke. Sekitar segitu. Terus dapat pembantu juga, dapat uang BBM, terus dapat juga uang beras Natura. Kita dapat beras setiap bulannya. Wah, memang setiap perusahaan memang beda tuh besaran tunjangan. Iya, besaran tunjangannya tergantung perusahaannya. Gue pernah dengar ada perusahaan yang ngasih tunjangan itu sampai 4 juta. Tunjangannya doang. Ya. Belum gapoknya dia, gaji pokoknya. Belum gapok. Terus ada kemarin perusahaan ya gua sebelumnya ada sekitar 2 juta. 2 juta. 2,5. Beda-beda lah. Iya. Tergantung perusahaannya sih. Mungkin kalau di perusahaan gua sebelumnya berarti kalau misalkan gapok 4 ya mungkin lu kena 6,5 6.500.000 lah. Dapat lah. Ya dapat segitu itu. Nah, gua waktu itu kan kalau misalkan gapok 5 dapat 7,5. Gapok 6 dapat 8,5. Ada juga di perusahaan yang gapoknya 6 itu dapat 10. Gila, 10. Ada juga. Jadi ya berbeda perusahaan lah, tergantung perusahaannya. Ya kita ibaratkan kalau ada rumah lu gedung, rumah gua kecil, kan di rumah kecil gua nggak mungkin dong ada mobil Mercy. Tapi kalau di rumah lu yang gedung pasti ada lah mobil Mercy ya kan. Ya itulah mungkin perbedaannya kan. Iya betul. Nah, terus itu gaji itu isinya baru MT ya. Kita kasih tahu itu ya gambaran lah biar kalian nggak bingung karena banyak banget loh. Gua aja pertama waktu lulus gua bingung asisten itu gajinya berapa. Sumpah betul. Karena yang kita lihat pertama itu bukannya pengen gaji tapi motivasi kita untuk masuk ke kebun. Karena memang nanti gua jelasin sebenarnya kalau kerja di kebun itu yang kita cari itu pertama bukan gaji. Jangan sekali-kali mikirin gua harus dapat gaji sekian. Jangan maksudnya gitu ya. Ya ini gua saran untuk fresh graduate harus yang baru ya, itu, yang baru. Orang baru seperti itu. Nanti kalau misalkan lu udah pengalaman 2 tahun, 3 tahun, lu bisa nego. Terserah lu mau gaji berapa. Itu yang gua mau kasih tahu ke lu, ke kalian semua. Para sawit bebas, gue belum ngasih tahu nih fanbase-nya apa sih, gue belum lihat apa sawiters kah, planters. Para planters. Oke, planters sawit bebas. Jadi kalau misalkan awal-awal itu lu jangan mikirin gaji karena nanti kalau lu dapat di perusahaan yang mungkin gajinya gapoknya 3 atau 4 lu bakal kecewa. Dan lu nggak bakal bertahan di kebun tersebut. Nah, tapi kalau misalnya lu yang pertama cari itu pertama ilmu sama pengalaman. Iya, itu dulu aja. Kalau misalnya untuk fresh graduate itu dulu aja, pikirannya jangan dulu gaji. Pokoknya nanti gaji ngikutin deh. Seriusan bener gue. Gue kan gue juga
salah satu orang yang kalau nanya ke senior itu gue tanya-tanya sama yang ASEAN lama, KTU lama gue tanya-tanya. Contohnya gue ASEAN Kebun lah, kalau KTU gue nggak nanya sih, ASEAN Kebun. Jadi kalau awal-awal contohnya tadi yang dapat ya 6,5 itu habis selesai DMT. MT-nya kan 3 juta kan? Iya betul. 3 juta terus naik ke 6,5. Setelah itu lu pasti per tahun itu naik. Betul, Nah, gue ngasih tahu ada bonusnya. Gue nggak tahu KTU ya. Cuman kalau gue sendiri asisten kebun yang gue rasain, yang gue tahu setiap perusahaan beda ngasih bonus. Ada yang bonusnya itu per bulan, insentif kalau misalkan kita dapat produksi kita dapat ada misalkan per bulan ada yang 2 juta, 2,5. Tapi ada juga yang per tahun, di mana waktu itu ada yang tergantung pengalaman dan tergantung dirop kita sih, kita bagus atau enggaknya penilaian di atasan. Ada yang kali 5 gapok, kali 6, kali 4, kali 3 tergantung juga. Contohnya gapok lu misalkan 4 tadi kan, kali 5 otomatis 20, dapatlah 20 juta per tahun. Nah, 1 tahun dapat 20 juta. Tapi itu pun kalau ya maksudnya baru-baru. Kalau udah yang tinggi lagi mungkin dari gapok misalkan lu gapok 7 kali 5, 5 juta men, duit semua tuh. Nah, terus gue mau kasih tahu gini, gue nanya-nanya sama asisten yang udah senior. Jadi dia awalnya kayak gitu. Oke, awalnya 6,5. Naik, misalnya jadi 7 juta lah, 7,5. Contohnya lu kalau misalnya lu bagus di situ, lu misalkan bertahan di situ, lu diangkat lah jadi askep, naik misalkan. Otomatis kalau udah askep, gaji lu udah ada depannya tuh. Depannya 2 digit di depan. 2 digit, udah gaji 2 digit lah, belasan ya kan? Iya, betul. Apalagi kalau udah bertahan naik lagi ke manajer itu 2 digitnya udah depannya 2. Nah, tergantung juga ada yang 2, ada yang 3. Pokoknya. Nah, tergantung perusahaan lo, pun rezeki lo dah. Gitu. Kalau lu misalkan contohnya gue ngasih tahu aja ya, beberapa temen yang memang dia tuh nggak, contohnya pengen pindah ke perusahaan lain, tapi lu harus 2 tahun sebenarnya minimal. Minimal lu bertahan di situ 2 tahun. Lu pindah ke perusahaan lain, lu bisa nego anjir. Iya betul. Lu udah pernah pengalaman ya. Gaji lu terakhir berapa? Contohnya 7 juta. Iya. Lu udah punya pengalaman 2 tahun, lu pindah ke perusahaan lain. Nah, lu bisa minta nih kalau nggak dari 7 nih, kalau nggak 9 atau 10 tergantung. Bisa. Paling minta ke HRD lu mau gaji berapa? Pasti gitu. Nanti kan ada interview lagi. Ya, ada interview lagi terus HRD minta gaji sebelumnya berapa sih? Slip gaji sebelumnya berapa sih gitu. Nanti lu tunjukin gaji lu berapa sebelumnya. Jadi lu mau gaji berapa? HRD bilang gitu. Ya gue pengen gaji 10 juta, Pak. Saya mau gaji 10 juta. Loh, pengen besar banget itu. Apa yang lu bisa dapat ngasih kontribusi gitu ke perusahaan. Otomatis kalau udah pengalaman bisa jawabnya dong. Iya betul. Saya bisa naikin produksi lah, ya, bisa betul. ini gini caranya. Jadi HRD juga, oh ya mantap nih, gue kasih 10. Iya gitu pasti. Kalau yang jelek, udahlah lu mah 7 juta aja. Sesuai lu aja dulu gitu kan. Jadi bahasanya gue mau ngasih kesimpulan di sini, ya istilah bahasanya itulah sekilas tahap-tahap manajemen training. Lu mau masuk di perkebunan kelapa sawit menjadi staff dan nantinya naik jadi supervisi, manajemen dan lain-lain. Jadi awal mulanya itu lu jangan cari yang namanya perusahaannya apa, lu pengen perusahaannya bagus jangan dulu. Jadi pertama itu lu harus masuk dulu perusahaan itu apa aja, gajinya pun lu jangan ngelihat gaji, lu pokoknya gajinya berapapun, karena nanti bakal ada peningkatan sesuai dengan kemampuan lu. Iya betul, ada peningkatan nantinya. Biasanya dari manajemen training langsung ke SK itu lu dapat SK itu ya duitnya beda-beda biasanya. Iya beda-beda. Lu bisa 7, gue bisa 8. Ya, lu bisa 5, gue bisa 6. Iya. Atau sebaiknya lu bisa 7, gue bisa 4. Iya gitu. Nah nanti setelah, jadi yang dicari itu pertama gajinya berapapun, lu masuk dulu, yang dicari itu pengalaman sama ilmu. Setelah pengalaman lu tinggi, ilmu lu tinggi, di situ otomatis udah kepikiran tuh, lu pengen gaji berapa. Itulah enaknya di kebun. Jadi itulah sekilas ya bro, thank you banget. Jadi ada satu lagi gue. Apa tuh? Nanti kalau udah setahun kita dapat cuti kan ya. Kalau udah setahun kerja kita dapat cuti 1 tahun. Oh iya, uang cuti ya? Uang cuti ada keluar. Tiket pulang kampung dikasih, PP dikasih. Uang sakunya juga dapat dikasih. Oh iya. Buat kita pulang, buat liburan. Ada juga di perusahaan lain juga ada yang bilang itu dapat duitnya 2 juta per kepala ada. Iya ada. Contohnya kalau yang udah menikah misalkan. Lu punya lu sendiri, istri 1, anak 3, maksimal 3 yang gue tahu. 3, iya. Jadi 2 juta, 2 kali 5, 10 juta. Dapatlah 10 juta. Lu mau pulang atau enggak, yang penting 10 juta itu ditransfer ke ATM lu. Iya gitu. Terus dapat tiket juga semua satu keluarga. Kalau misalkan lu udah berkeluarga nanti untuk pulang PP dikasih. Dan perlu satu hal, setiap bulan gaji lu naik. Setiap tahun. Ada penilaian, ada peningkatan. Semakin lu berbobot di perusahaan
dan semakin lu juga uang pundi-pundinya masuk ke rekening lu lebih banyak lagi gitu sih. Jenjang karir juga ada temen Bagus gua ya karir. yang asisten kebun itu cuman 1 tahun 3 bulan. Bos gua waktu itu askep, Iya. salah satu askep di perusahaan sebelumnya. Itu memang salut banget gua, orangnya memang tegas, bagus, keren. 1 tahun 3 bulan, wah dia kalau motivasi gue itu langsung jadi askep, Oh dia. kepala kebun. Tapi dia udah merit. Udah Berarti umuran mungkin kepala 30 lebih lah. 30 lebih. 30 lebih. Nah, dia itu bahasanya udah jadi kepala kebun gua. Anjir, bawahannya itu asistennya itu senior-senior dia semua. Jadi memang tergantung lagi Pada diri kita mau apa tidak. iya, Itu performanya balik lagi. kita di Performa kebun kita, kayak ya. gimana. Kita jangan Betul. leha-leha habis Iya. empty. Nah, oke, jadi itulah mungkin sesingkatnya ya. Ya betul. Step by stepnya. Step by step untuk menjadi MT. MT-nya itu kayak gimana, itulah gambarannya ya. Jadi kawan-kawan yang misalkan mau tahu ya itulah gambarannya. Sekali lagi gue garis bawahi, setiap perusahaan berbeda, namun ini gambarannya. Gambarannya seperti itu rata-rata sama sih. Oke, thank you brother. Ya, Oke, mungkin teman-teman yang pengen tahu jadinya tahu sekarang. Tahu ya. Oke, jadi kawan-kawan selanjutnya yang pengen nanya-nanya lagi, kemarin nanya tuh udah kejawab sekarang ya. Ya. Detail nih, kalau kurang detail tanya lagi bawah ini. Ya, nanti komen-komen ditanya. di bawah nanti. Ya, Gue kalau misalkan bisa jawab, gue jawab. Atau kalau misalkan ada yang pertanyaan-pertanyaan sesuatu, boleh tanyakan aja di komentar di bawah ini. tapi jangan lupa Apa? subscribe. Ya tentulah, subscribe tentu, like, share, komen juga, komen. lamein komennya. Lu kalau misalnya banyak pertanyaan nanti gue bikin Q&A deh, Iya betul. ya kan? Answer apa? Q&A, Q&A answer and X. Tanya jawab. Tanya jawab. Oke. Kalau gitu makasih banyak. Udah sore juga nih. Kita Balik. lagi balik dulu. Ya. Oke, balik ya. Oke, makasih ya. Oke, semuanya salam.